Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nirvani Ardi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini saya akan men-SWOT bisnis yang akan saya jalankan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, melanjutkan dari tugas UTS kemarin, saya mengambil ide bisnis yaitu wedding organizer. Di sini saya akan meng-SWOT-nya. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha yang akan saya jalankan yaitu wedding organizer. Yang pertama, yang pastinya akan memberikan kemudahan kepada konsumen yang tidak ingin ribet terhadap acara pernikahannya. Yang kedua, SDM yang sudah terjamin keahliannya. Jadi saya di sini sebagai pemilik bisnis juga akan menentukan kriteria-kriteria yang akan menjadi pegawai saya. Yang pastinya untuk meningkatkan value atau nilai dari bisnis saya. Yang ketiga, kita itu berkecimpung di dunia kreatif yang selalu menghadirkan suasana yang unik dan menarik, sehingga konsumen itu tidak akan merasa kecewa terhadap bisnis yang akan saya jalankan ini. Jadi mereka menyewa kita untuk dipercaya dalam pernikahannya, sehingga kita sebagai pemilik usaha juga tidak ingin memberikan yang jelek gitu loh. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik untuk klien kita. Yang keempat, mekanisme bekerja kita itu memiliki sistem kekerabatan, kekeluargaan, dan profesionalisme. Jadi kita sebaik mungkin kita harus menjaga kekerabatan antara kita dengan klien, kita dengan karyawan, supaya kita bisa menciptakan profesionalisme dalam bekerja. Nah, yang kedua di sini ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis yang akan saya jalankan yaitu wedding organizer. Di sini saya sudah merangkum dan terdapat 5. Yang pertama adalah sulitnya mencari SDM yang berkualitas dan berpengalaman. Saya di sini sebagai pemilik bisnis juga ingin memberikan yang terbaik untuk klien saya, sehingga saya juga akan memikirkan kualitas-kualitas dari karyawan-karyawan saya. Yang kedua, sulitnya mendapat kepercayaan dari konsumen karena kita belum mempunyai brand atau nama. Apalagi saya di sini kan masih merintis dari nol banget. Jadi di sini saya belum mempunyai nama ataupun kepercayaan dari konsumen. Nah, disitulah titik kelemahan kita, sehingga kita juga akan memperhitungkan hal tersebut. Yang ketiga, wedding organizer hanya bergerak pada bulan-bulan tertentu. Karena kita juga hidup di Jawa, jadi kita pernikahan itu bukan bukan ada setiap harinya. Jadi ataupun setiap bulannya itu pun kadang belum tentu ada. Dan sekarang itu bukan sekarang saja, dari zaman-zaman dahulu itu pernikahan itu juga memperhitungkan bulan juga, gimana bulan baiknya. Sehingga saya di sini menyebut hanya bergerak pada bulan tertentu saja. Yang keempat, properti yang digunakan sangat banyak. Nah, di sini saya bisa bilang properti yang digunakan sangat banyak. Kenapa? Karena wedding organizer itu paket pernikahan yang pastinya tidak hanya 1-2 barang saja. Sedangkan ada pernikahan itu kan juga ada banyak. Dan kita memulai bisnis ini dari nol, sehingga saya merasakan properti yang saya butuhkan untuk bisnis saya ini cukup terbilang sangat banyak. Yang kelima, kurang dapat berjalan di kota kecil karena jarang menggunakan jasa wedding organizer. Kenapa? Karena biasanya kalau di kota-kota kecil tersebut, para konsumen itu lebih memikirkan lebih baik diurus sama keluarganya sendiri. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kurang berjalan di kota-kota yang kecil. Nah, yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Di sini saya merangkum ada 3 peluang. Yang pertama, mendapatkan keuntungan lebih apabila acara berlangsung dengan lancar dan sukses.
Yang kedua, luasnya target konsumen, semua target masyarakat. Jadi pasaran kami itu semua target masyarakat, entah itu di daerah kami atau di luar kota atau bahkan di luar provinsi. Yang ketiga, masih banyak pernikahan yang terjadi setiap tahunnya. Ya, ini benar sekali. Setiap tahunnya pasti ada peningkatan, walaupun itu tidak terjadi sebulan sekali. Nah, di sini saya menyimpulkan ada 3 ancaman dari usaha bisnis yang akan saya jalankan. Yang pertama yaitu pesaingnya yang sangat besar. Di dalam kota ini pun banyak banget wedding organizer yang sudah berjalan. Yang kedua, pesaing dalam menentukan harga. Nah, hal tersebut ini juga mempengaruhi tingkat job kita, sehingga hal tersebut masuk dalam treat saya. Yang ketiga, itu adanya pesaing dengan wedding organizer yang sudah memiliki nama di masyarakat, sehingga pembisnis pemula seperti saya ini juga sepertinya bukan sangat sulit, sepertinya masih ada gerunjalan-gerunjalan yang pastinya untuk membuat usaha saya ini dikenal oleh masyarakat lain. Tapi hal tersebut bukan menjadi halangan untuk saya tetap menjalankan bisnis ini. Nah, dari analisis SWOT tersebut, saya akan menyampaikan terima kasih kepada ibu dosen saya, Ibu Okta. Semoga dari analisis tersebut bisa membantu kita mengetahui pasaran yang ada di sekitar kita. Sebelumnya saya minta maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang ataupun masih belum cukup untuk menambah ilmu bagi penonton. Semoga Ibu Okta juga bisa menambahi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.